Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saat kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam setiap kita membaca Al-Fatihah, maka apa yang ada di dalam gambaran kita, Ar-Rahman itu adalah yang Maha Pengasih, sumber kasih sayang. Sehingga karena Allah sebagai sumber kasih sayang, memberikan nikmatnya, memberikan rezekinya kepada siapa saja, termasuk kepada binatang. Allah berikan rezekinya. Bahkan kepada orang-orang yang kafir pun Allah berikan rezekinya. Karena di dalam makna dari Ar-Rahman itu adalah sebagai sumber, dan itu akan diberikan kepada siapapun. Ar-Rahim itu adalah yang Maha Penyayang, Pengasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Penyayang. Nah, yang nikmatnya itu, rezekinya itu sebagai Allah yang Maha Ar-Rahim, hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang akan diberikan nanti di akhirat. Apa beda nikmat yang Allah berikan di dunia dengan di akhirat? Ternyata Rasulullah dalam suatu kesempatan memperlihatkan kepada para sahabat, ketika tangannya dicelupkan pada ujung jarinya, dicelupkan pada air laut, lalu diperlihatkan kepada para sahabat satu tetes air yang menetes pada ujung jari ini. Rasulullah menyatakan, inilah dunia. Jadi kalau kalian mau mengejar dunia, ya carilah, ambillah yang satu tetes pada ujung jari ini. Tapi akhirat itulah lautan yang menurut mata memandang tidak terlihat batasnya, saking luas lautannya itu. Jadi bandingan antara nikmat yang Allah berikan di akhirat dengan di dunia seakan-akan tidak ada bandingannya, ya, tidak terbatas. Bagaikan air lautan dengan air yang menetes pada ujung jari. Namun ternyata dengan satu tetes air pada ujung jari ini, banyak manusia yang gagah hidupnya di dunia. Karena ternyata Allah menjadikan satu tetes yang ada pada ujung jari ini sebagai ujian untuk manusia. Apakah manusia itu sukses dalam arti ia mengikuti batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, atau dia gagal dalam ujiannya, dia keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, hanya karena godaan satu tetes pada ujung jari. Di dalam surat Al-An'am ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka melupakan ma dzukiru bihi, apa yang telah diperingatkan kepada mereka bihi dengannya, fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka kami buka alaihim atas mereka abwaba kulli syai', pintu-pintu segala apa. Jadi artinya
Allah bukakan rezeki dari berbagai tempat, dari berbagai sumber. Hatta hingga idza farihu, ketika mereka bergembira, bima utu, dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum, kami siksa mereka, kami berikan siksaan kepada mereka bagtatan, dengan tiba-tiba. Pada saat bergembira dengan harta yang berlimpah, dengan rezeki yang demikian meruah, tiba-tiba hatta zurtumul makabir, tidak terasa hingga pada umurnya berada pada lubang kubur. Sehingga harta yang dimilikinya, yang menggunung, yang berlimpah ruah itu, ditinggalkannya. Faidahum mublisun, maka tiba-tiba mereka menjadi orang yang berputus asa. Ia memasuki lubang kubur dalam keadaan berputus asa. Dan ketika di dalam kuburan ia mendapatkan siksa kubur dalam keadaan yang berputus asa. Dan pada saat dibangkitkan kembali di akhirat dalam kondisi yang berputus asa. Nah, kondisi ini Allah perlihatkan bagaimana orang yang gagal dalam ujiannya, dan ini menjadi peringatan kepada kita agar jangan kita menjadi seperti itu. Sehingga ketika kita mengucapkan Ar-Rahman, bahwa Allah sebagai sumber kasih sayang, tentu saja kita pun memohon kepada Allah agar Allah memenuhi kepada kita rezeki. Namun rezeki yang kita minta kepada Allah, rezeki yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan rezeki yang akan melupakan kepada Allah. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita hidup di dunia, dalam rangka meningkatkan ibadah kita, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita terima dengan berprasangka baik kepada Allah, bahwa inilah yang terbaik untuk kita. Setelah kita berusaha dengan keras, setelah kita berupaya dengan segala apa dalam rangka memenuhi keinginan kita, lalu diikuti dengan doa, dan apapun yang terjadi kita iringi dengan berpikiran positif, berprasangka baik bahwa apa yang Allah berikan ini adalah yang terbaik untuk kita. Seraya tetap saja dalam pikiran kita, dalam keyakinan kita, yang kita harapkan adalah Rahimah. Allah sebagai Ar-Rahim yang akan memberikan nikmatnya hanya kepada orang yang beriman nanti di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan Rahimah ini. Sehingga di dalam hidup kita, kita berusaha setiap waktu, setiap saat, dan kita berharap di penghujung umur kita, ajal kita istiqomah di dalam batas-batas yang telah ditetapkan Allah untuk kita, sehingga kita menjadi sosok manusia yang husnul khatimah. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Babashir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.